Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan tema tanggung jawab hidup beriman. Sebelum kita memulai PA hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami boleh diperkenankan menikmati anugerah yang Kau berikan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi kita semua ayat firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-25. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka." Sesudah waktu itu ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan, dan saya akan memberikan pengantar singkat bagi kita semua. Saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Seorang anak yang sudah dewasa terjerat hutang, dan ia meminta orang tuanya untuk membayar hutang. Namun hal ini tidak menyelesaikan masalah. Mengapa demikian? Karena anak muda ini menyelepehkan masalah itu sendiri. Akhirnya hutang terus bertambah, dan orang tuanya terus membayar orang tua yang menebus. Hal yang sama dilakukan oleh imam dengan membawa korban penghapus dosa.
tidak ada hasilnya, karena penghapusan dosa tanpa pertobatan adalah sia-sia. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-11 dituliskan tentang peran dari imam dalam mempersembahkan korban. Sesungguhnya persembahan korban itu tidaklah dapat menghapus dosa. Pemahaman umat Kristen saat itu beranggapan bahwa dengan korban yang dilakukan dapat menghapus dosa. Penulis surat Ibrani ini menjelaskan bahwa tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi persembahan korban dalam Yesus Kristus adalah korban penghapus dosa. Pengorbanan Yesus Kristus adalah yang sempurna, bukan karena dosanya, melainkan dosa dunia. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-18 di situ dikatakan, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Artinya pengorbanan Yesus hanya terjadi satu kali dan berlaku untuk seterusnya. Memang pemahaman jemaat pada saat itu atau orang percaya saat itu menimbulkan pertanyaan yang bersifat teologis. Karena toh manusia masih hidup di dalam dosa. Apakah melalui pengorbanan Yesus Kristus masih berlaku jika manusia berbuat dosa lagi? Penulis Ibrani menjawabnya dengan konsep teologis bahwa pengorbanan Yesus Kristus menjadikan sebuah keselamatan yang terjadi satu kali namun berlaku untuk selamanya, sekalipun dosa masih ada di dunia. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani melanjutkan tentang tanggung jawab iman. Tanggung jawab iman dimulai dengan terbukanya ruang inklusif oleh Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat 19 di situ dikatakan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ada tempat-tempat yang tidak dapat dimasuki oleh umat biasa atau oleh orang-orang biasa. Oleh karena itu, umat terjebak di dalam konsep layak dan tidak layak. Pengorbanan Yesus Kristus meruntuhkan sekat itu, sehingga ruang peribadatan bukan lagi bangunan fisik, melainkan Yesus Kristus yang adalah imam besar. Atas dasar itulah surat Ibrani atau penulis surat Ibrani mengajak umat untuk memiliki tanggung jawab iman. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22a berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Perjumpaan umat dengan Tuhan di dalam ibadah terjadi bukan karena paksaan, melainkan panggilan. Dan juga perjumpaan itu terjadi karena keteguhan dan bukan keraguan, sehingga tidak ada sekat lagi antara layak dan tidak layak, melainkan pengorbanan Yesus Kristus yang telah meruntuhkan semuanya itu. Di dalam Ibrani 10 ayat 22b di situ dikatakan, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pembersihan dan pembasuhan itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Artinya, manusia tidak dapat menghapus dosanya sendiri, melainkan Yesus Kristus yang dapat menghapus dosanya. Hal ini menunjukkan bahwa umat manusia memiliki ketergantungan pada Yesus Kristus. Tanggung jawab iman dari umat tidak cukup hanya dilakukan dalam ritual peribadahan, tapi juga dalam persekutuan kasih umat percaya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 di situ dikatakan,
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Untuk bertobat, manusia dalam pola hidup yang baru membutuhkan komunitas pendukung, yaitu persekutuan. Kekuatan kekristenan berdana pada saat itu dalam membangun komunitas adalah kehidupan yang saling memperhatikan. Umat diajak untuk menyadari bahwa kehidupan bukan untuk dirinya sendiri. Sebab pada saat itu banyak sekali ancaman dan juga tantangan. Oleh karena itu, setiap orang harus saling memperhatikan satu sama yang lain. Di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi pembeda atau yang dikhususkan, karena umat memiliki peran dan fungsi yang sama. Saling mendorong artinya semua orang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang baik. Frasa aktif sebagai tanggung jawab iman muncul di dalam Ibrani 10 ayat 25b. Di situ dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Masalah praktis teologis yang dihadapi oleh jemaat perdana saat itu adalah pertanyaan bahwa kapan Tuhan datang kembali. Pertanyaan ini menimbulkan masalah karena jemaat memikirkan kehidupan yang di sana, bukan memikirkan kehidupan masa kini dan di sini. Dengan bahasa yang sederhana, mereka memikirkan kehidupan tentang surga, kehidupan setelah kematian. Sehingga frasa saling menasihati menjadi ajakan dari penulis Ibrani untuk bisa memperkuat kehidupan umat percaya saat itu. Maka marilah kita rajin dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan pelayanan untuk membentuk pola hidup dalam pertobatan, sehingga penebusan dosa terjadi hanya sekali dan tidak sia-sia. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan, dan video ini akan dikirim untuk ditanggapi bersama di dalam grup WA Info GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat berPA, Tuhan Yesus